Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Simalungun. Perkenalkan, saya Ronauli Manik dari SD Negeri 091282 Jorlanguduan, Kecamatan Pamatang, Sidamanik. Perkenalkan, saya Julian Turnip dari SD Negeri nomor 097388 Partuhan, Kecamatan Dolok Masakan. Dan saya perkenalkan Istriani Situngkit dari SD 094096 Nagori Bayu, Kecamatan Dolok Perdamaian. Kami akan melakukan praktik proses coaching melalui alur Tirta. Selamat menyaksikan. Bu Mr. Yani, apa kabarnya Bu Mr. Yani? Iya, selamat sore Bu Ronoli. Puji Tuhan Bu, seperti Bu lihat saya sehat-sehat lah Bu. Iya, saya dengar Ibu akan melakukan coaching dengan rekan Ibu, dengan siapa Bu? Pak Julian itu Bu. Oh, dengan Bapak Julian ya. Oh iya. Apakah itu betul? Iya benar Bu, nanti saya akan melakukan coaching dengan Pak Julian dan rencana setelah ini saya akan melakukan coaching. Terus karena tadi kami sudah konsultasi dengan Pak Julian, sementara Pak Julian itu dia punya ada masalah Bu. Nah jadi kami sebentar lagi akan melakukan coaching dengan Pak Julian bagaimana cara mengatasi masalah yang dihadapinya. Oh, seperti itu ya Bu ya. Baiklah Bu, saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan dengan Bapak Julian. Oh boleh Bu, dengan senang hati. Nah karena itu akan membuat saya untuk mengembangkan kemampuan coaching saya nantinya. Ya. Sebelum mulai coaching nih Bu, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching Ibu dengan. Iya Bu, boleh. Silakan bagaimana caranya Bu? Ya, jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching tersebut. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi seperti itu. Oh ya, seperti itu ya Bu ya. Nanti saya saat melakukan coaching, saya akan menerapkan kegiatan seperti apalah yang sebenarnya coaching itu sesuai dengan visi coaching tadi Bu ya. Iya Bu, kemudian ada beberapa pertanyaan nih Bu yang ingin saya ajukan kepada Ibu sebelum Ibu melakukan coaching. Apakah kira-kira Ibu berkenan? Ya, saya berkenan Bu. Kira-kira apa Bu pertanyaannya? Iya, kira-kira nih kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan coaching dengan Bapak Julian? Ya, nanti saat melakukan coaching itu dengan Pak Julian, saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching yang ada dalam diri saya nanti. Yaitu pertama itu mulai dari kehadiran yang penuh, dan setelah itu saya juga akan menjadi mendengarkan dengan aktif. Terus dan juga saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan Pak Julian. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Nanti saya akan bantu untuk boleh mengamati jalannya diskusi, jalannya coaching dengan bersama Bapak Julian. Iya, baik Bu. Terus saya juga senang Ibu ada waktu untuk mengamati saya nanti melakukan coaching, karena itu akan membantu saya untuk mengembangkan kompetensi yang akan saya tingkatkan nantinya. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa saya lakukan sesuai dengan alur kita. Iya, kemudian bagian kompetensi manakah yang secara spesifik nih ya Bu, yang ingin Ibu kembangkan? Ya, yang ingin saya kembangkan nanti, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Nah, karena nanti Pak Julian itu akan menceritakan permasalahan yang sedang dihadapinya. Nah, untuk mencari solusi itu nanti yang pertama, saya akan menjadi pendengar aktif dulu. Nah, setelah itu, saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot lah yang sesuai dengan yang dihadapinya. Seperti itu. Oh, nah kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut.
Ya, baik Bu, silakan nanti membantu saya untuk mengamatinya. Ya, untuk indikator ketercapaian tujuan, pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa ya Bu? Ya, saya bisa memfasilitasi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya, itu nanti dengan menggali potensi-potensi sendiri yang ada nantinya. Ya, oke lah, silakanlah Ibu berdiskusi dengan Pak Julion tersebut ya. Ya, baik, selamat sore Pak Julion. Ya, selamat sore Ibu Mistriani. Bagaimana kabarnya Pak? Puji Tuhan Bu, sampai saat ini masih dalam keadaan baik-baik saja. Bagaimana ini Bu? Ya, sama Pak, kita juga baik-baik saja karena kesehatan itu yang paling kita utamakan ya Pak ya. Iya, tapi gini Bu, Ibu ada waktu bersama dengan saya, ada sesuatu yang mau saya sampaikan sama Ibu. Ya, untuk Pak Julin apa tidak bisa? Saya akan meluangkan waktu saya untuk Bapak. Emangnya ada yang perlu Bapak bicarakan? Gini Bu ya, saya ada masalah sedikit di kelas. Ketika saya mengajar itu kan ada beberapa murid ya, dua atau tiga orang sih. Ketika saya menjelaskan di depan, mereka kurang fokus gitu. Jadi kadang kan karena dia kurang fokus, dia yang jadi mengganggu temannya gitu, sehingga yang lain itu jadi ikut terganggu juga gitu. Jadi ketika itu saya dalam kelas kan gimana ya, kurang enak gitu ketika dalam kelas ada yang tidak fokus, sehingga saya merasa pembelajaran itu tidak berjalan dengan baik gitu. Ya, baik. Tadi Bapak bercerita kalau ada siswa Bapak itu dalam kelas kurang fokus. Memangnya selama ini apa yang sudah Bapak lakukan? Kalau yang selama ini saya lakukan ya, saya mengajar dengan baik. Walaupun mungkin memang yang selama ini saya lakukan hanya ceramah di depan kelas, kemudian menulis di papan tulis ya. Saya hanya menyuruh mereka hanya membaca dari buku paket, yang mengajarkan tugas yang buku paket itu Bu. Jadi itu sih yang saya lakukan selama ini terkait dengan pembelajaran di dalam kelas. Ya, tadi Bapak bercerita hanya menggunakan buku paket dan terus menulis papan tulis, hanya Iya. seperti itu monotonnya Pak. Iya. Nah, apakah ada Bapak terpikir ide apa yang perlu Bapak lakukan supaya anak murid Bapak itu tidak merasa bosan atau tidak merasa tidak semangat gitu saat belajar? Kalau ide yang saya bayangkan banyak sih Bu ya. Mungkin saya harus menggunakan teknologi ya, zaman sekarang sudah musimnya menggunakan PowerPoint ya. Saya pengen nantinya ketika mengajar di kelas itu pengen kali membuat PowerPoint yang interaktif terhadap peserta didik, menambahkan animasi, menambahkan mungkin gambar-gambar yang lain, sehingga anak-anak tersebut bisa lebih tertarik ketika melihat tampilan PowerPoint yang akan saya tampilkan di kelas. Nah, kemudian juga saya punya ide ya, membuat suatu video pembelajaran bagaimana anak-anak ini bisa jadi kan kalau anak-anak Bu, kalau untuk melihat melihat video seperti film gitu, mereka lebih ingat dibandingkan dengan ketika saya hanya menjelaskan di depan ini berkembangbiakan makhluk hidup secara pengertian dan secara generatif. Tapi ketika ada PowerPoint atau ketika ada video ya, ada gambar bergerak kan, biasanya kalau anak-anak di SD gambar bergerak itu lebih antusias mereka dalam belajar gitu. Jadi mereka bisa lebih nggak monoton ya, lebih Iya. fokus. Apalagi ada gambar-gambar seperti itu ya Pak ya. Iya Bu. Iya. Selain itu metode yang lain yang pernah Bapak lakukan, yang akan Bapak lakukan apa? Metode lain yang pernah saya lakukan tadi itu hanya menjelaskan ya, diskusi biasa. Dan yang akan saya lakukan itu metodenya saya pengen ada kayak kuis gitu Bu ya, kuis interaktif ya, kemudian juga ada tebak gambar, kemudian nanti saya akan ketika perkembangbiakan makhluk hidup, saya akan menyediakan beberapa gambar dan mereka akan menebak kira-kira perkembangbiakan
untuk ini apa ya, secara generatif atau secara vegetatif. Kalau dia secara generatif apa caranya gitu Bu. Jadi mungkin dari gambar ya mereka mungkin lebih asik, walaupun mungkin kelas saya nantinya ya agak ribut sedikit karena kalau ribut sedikit terkait dengan pembelajaran saya pikir nggak masalah Bu ya, tapi dari mencari gambar atau juga nanti yang saya bayangkan dari PowerPoint juga bisa menjodohkan gitu ya Bu ya. Kalau kita buat ayam di sini cara berkembangbiakannya, bertelur, beranak, kira-kira kemana mau dipasangkan gitu. Nah, intinya akan ditambah dengan hanya beberapa LKPD gitu untuk anak-anak untuk memaksimalkan mereka memahami materi yang saya ajarkan gitu. Ya, baik, itu sudah sangat bagus ya Pak ya. Menggunakan banyak metode yang Bapak lakukan supaya siswa tadi tidak jenuh saat belajar, supaya mereka semangat lagi. Mungkin yang dengan yang Bapak ceritakan tadi menggunakan gambar. Nah, siswa tadi kepo ya, penasaran seperti apa kan kayak gitu. Nah, itu suatu hal yang sangat bagus ya Pak ya. Nah, terus dari skala 1 hingga 10, di manalah posisi yang ingin Bapak capai nanti di saat ini? Kalau yang ingin saya capai itu Bu, saya ingin maksimal sih ya, mau di angka 10 maupun di angka 11 bahkan ke 15 ya Pak. Tapi pilihannya tadi adalah 1 sampai 10, saya pengen di 7 atau 8 dulu Bu. Nanti dari yang ini kan saya kan mereview kembali, nanti mau mencapainya ke 10 sih gitu. Ya berarti Bapak ingin mencapai skala yang 10 ya. Iya. Wow, luar biasa itu Pak, sudah sangat sempurna kalau sampai 10 Pak, karena nggak ada tadi 15 ya Pak ya. Iya, nggak ada Karena kali itu udah di luar ini itu Pak, itu sangat bagus ya. Nah, terus selain itu Pak, peluang apalah yang perlu Bapak ambil untuk mencapai tujuan yang Bapak ingin capai untuk saat ini? Kalau untuk peluang ke depan untuk mencapai tujuan dari yang saya katakan tadi ya, saya butuh kolaborasi sih, kolaborasi dengan operator ya, operator komputer kita dan juga beberapa teman baru lain, karena kalau di bidang komputer kan memang saya agak-agak kurang lah, karena memang bukan di situ bidang saya. Nanti saya akan berkolaborasi dengan operator, bagaimana dia membuat satu konten ya, mendesain PowerPoint-nya tadi, kemudian membuat video pembelajaran. Kalau tadi untuk membuat kartu-kartu bergambar itu oke lah saya bisa, tapi kan itu harus di print, harus gambar berwarna atau bagaimana. Jadi kolaborasi dengan operator sekolah, kemudian juga yang saya bayangkan itu adalah menggunakan internet untuk mendownload gambar-gambar yang berkaitan dengan materi yang saya ajarkan gitu. Ya, baik, itu sangat bagus ya Pak ya. Terus apa rencana Bapak sendiri untuk mencapai skala yang Bapak bilang tadi sampai 10? Rencana saya tadi seperti saya bilang tadi, kolaborasi dengan guru yang lain, kemudian juga rencana saya ke depan untuk mencapai skala tersebut adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk belajar mandiri, kemudian mandiri secara berkelompok juga, bagaimana mereka bisa saling berinteraksi terkait dengan materi yang saya ajarkan. Karena kan Bu, dari SD juga kita kan harus menerapkan kepada anak-anak adalah bagaimana berdiskusi dengan baik. Nanti kita mengharapkan diskusi tersebut boleh membantu mereka untuk memahami materi. Selain tadi saya katakan, ketika saya nanti mengajar dengan menggunakan PowerPoint kan itu hanya pengantar, tapi kan yang menjadi sumber belajarnya seperti yang sekarang ini adalah siswa. Jadi student center, bukan lagi teacher center. Tapi itu yang saya bayangkan, nantinya mereka boleh mereview dari PowerPoint yang saya tampilkan, kemudian juga dari video yang saya tayangkan, kemudian dari gambar-gambar tadi. Saya rasa itu boleh memacu mereka untuk memahami materi yang saya ajarkan itu. Wow, sangat menarik ya Pak ya. Itu luar biasa loh kalau itu memang benar-benar kita terapkan dalam kelas kita masing-masing. Nah, selain itu Pak, untuk mencapai tujuan tadi, ada nggak hambatan atau tantangan yang Bapak hadapi? Kalau hambatan atau tantangan itu ya
semuanya pasti ada Bu ya. Iya benar. Kalau saya pikir tantangan atau hambatan itu yang pertama adalah em, di laptopnya sih Bu ya, karena kan laptop di sekolah itu hanya satu, itu yang dipegang oleh operator untuk yang mudik. Itulah hambatan yang paling besar, karena saya juga kan tidak boleh bergantung kepada operator tadi, saya juga harus belajar secara mandiri. Nah hambatannya di situ Bu, ketika saya mau belajar mandiri, sementara fasilitas kan tidak ada gitu. Nah kalau tantangannya memang di situ sih Bu, bagaimana kalau tantangan itu bagaimana ide kreatif saya ini harus tertuang supaya anak-anak tersebut antusias, kemudian mampu mengerti materi yang saya ajarkan itu Bu. Iya, bagus ya Pak ya. Sudah tadi sangat baik tentang yang Bapak hadapi ya. Nah, untuk menyelesaikan tantangan yang Bapak hadapi tadi, ya benar seperti yang Bapak bilang tadi. Kita tidak boleh tergantung kepada seseorang karena kita juga masih banyak lagi metode-metode yang perlu kita ajarkan di kelas kita ya. Iya. Ya. Terus selain itu Pak, dan untuk mencapai perencanaan Bapak tadi, kira-kira siapalah yang bisa untuk membantu atau memberikan dukungan? Nah kalau yang memberikan dukungan membantu saya tadi di sekolah itu ada operator ya. Kemudian juga nanti saya akan meminta ibu kepala sekolah juga untuk tetap mengingatkan di mana materi atau media yang belum saya terapkan untuk pembelajaran di sekolah. Kalau dukungan dari rumah sudah pasti anak-anak dengan istri, dan juga mungkin dari pihak keluarga tetap mensupport, mendukung bagaimana kita bekerja penuh. Karena saya pikir juga di menjadi guru itu adalah satu pelayanan, memberikan pelayanan terbaik kepada generasi penerus, karena ini adalah aset bangsa. Iya, bagus ya Pak ya, tadi dukungannya dari kepala sekolah. Berarti intinya kita harus menjalin komunikasi yang baik lah ya dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, dan juga tadi saya dengar Bapak bilang itu dengan istri. Nah itu juga penting itu Pak. Jangan karena tugas Bapak dari sekolah di rumah jadi nggak ini ya, nanti Bapak sendiri yang tertekan jadi makan terbang kan gitu. Iya itu tadi harus perlulah kita menjalin komunikasi yang baik supaya mereka juga mendukung kita ya Pak ya. Iya, dan terus selain itu Pak, kira-kira kapanlah rencana Bapak untuk melakukan perencanaan yang tadi itu? Oke, untuk perencanaan yang tadi kapan lah kira-kira Bu ya? Kalau boleh sih secepatnya ya. Saya akan langsung besok ketika masuk ke sekolah, saya akan langsung berkoordinasi dengan Bapak operator. Siapa tahu meminta bantuannya, siapa tahu memang Bapak itu juga lagi sibuk ya. Saya akan koordinasi dengan beliau untuk mengatur jadwalnya untuk mengajari saya. Ya karena kan kami harus duduk berdampingan. Nanti saya yang tahu materinya. Nah beliau kan hanya tahu membantu dalam membuat PowerPoint, nanti kan yang mengatur materi saya sendiri. Jadi nanti kami duduk berdampingan, meminta waktu dari Bapak itu bagaimana kami bisa mendiskusikan materi yang saya bawakan, kemudian juga video yang saya tayangkan dan gambar-gambar yang akan saya berikan terhadap siswa. Kalau bisa ditanya kapan, besok Bu. harus bergerak cepat ya, karena ini tahun ajaran baru, kita sudah masuk di kelas. Bagaimana anak-anak ini supaya tetap posisinya menyenangkan di dalam kelas, baik itu terhadap gurunya juga, baik terhadap lingkungan sekolah gitu. Ya bagus kalau kita ada niat Bapak untuk besok, berarti Bapak nanti malam harus langsung melakukan apa yang harus Bapak terapkan untuk besok ya. Nanti kalau Bapak lama-lama besok tapi nggak jadi, Bapak jadi lupa sendiri. Iya. Nah itu sangat bagus ya lah. Saya juga mengharapkan Bapak besok langsung melakukannya. Saya akan melihat nanti Pak ya. Iya Bu. Nah terus dari percakapan kita tadi, apa Bapak boleh mengulangi kembali apa yang perencanaan yang akan Bapak terapkan untuk besoknya? Yang akan saya terapkan besok itu dari awal tadi yang saya ceritakan Bu ya, ada beberapa siswa saya yang tidak fokus ketika saya mengajar. Langkah yang saya lakukan tadi itu adalah saya ingin membuat pembelajaran yang interaktif ya, yang menarik dengan menggunakan PowerPoint, kemudian juga menggunakan video pembelajaran dan juga gambar-gambar
yang mendukung tentang materi yang akan saya bawakan. Nah kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan bapak operator dan juga ibu kepala sekolah yang mengingatkan saya nantinya untuk tetap mengerjakan tugas ini untuk kemajuan daripada proses pembelajaran di dalam kelas. Nah kemudian juga tadi saya katakan besok saya akan langsung berkoordinasi dengan operator sekolah yang akan mengajari saya untuk melakukan pembuatan PowerPoint yang menarik ya, kemudian juga video pembelajaran dan gambar-gambar untuk nanti bahan pembelajaran saya di kelas itu. Ya, bagus ya Pak. Ya, dari tadi kita sudah banyak ya Pak ya bercerita. Nah, terus dari percakapan kita inilah apalah yang Bapak peroleh dari percakapan kita ini? Yang saya peroleh Bu dari percakapan kita ini, perasaan saya ya, saya bahagia. Ternyata memang potensi pada diri saya ada ternyata. Cuman mungkin karena selama ini yang saya nyaman dengan di zona yang ini aja. Tapi untung saya menemukan ada suatu kendala dan saya berpikir kayaknya Ibu Mistriani bisa rekan saya untuk berdiskusi Bu agar permasalahan ini punya solusi gitu. Jadi perasaan saya senang, kayaknya pikiran itu lega ya, keluar setengah beban itu. Karena memang selama ini jujur saya katakan ketika saya mengajar saya merasa nggak plong satu hari itu. Ada selalu yang mengganjal karena tidak semua siswa ini mendapat tidak semua siswa menyerap apa yang saya jelaskan tadi. Jadi dari diskusi kita ini Bu, terima kasih banyak ya. Saya merasa bahagia, saya merasa senang. Ternyata saya boleh melakukan lebih dari apa yang selama ini saya lakukan. Yang ternyata selama ini mungkin saya kebanyakan tidur di sini ya, tidak mengembangkan potensi yang ada pada diri saya sendiri. Gitu Bu. Terima kasih Bu. Ya, setelah kita tadi berbincang-bincang, perasaannya sekarang Sudah lega. Sudah lega. Sudah senang. Sudah senang. Berarti beban pikiran yang ada dalam pikiran Bapak itu tadi Sudah plong. Sudah plong. Iya. Nah, terus saya berharap nanti apapun yang direncanakan Bapak itu untuk diterapkan di dalam kelas, semoga itu nanti bisa semuanya berjalan dengan lancar, dan juga metode-metode yang ingin Bapak capai tadi, semoga itu juga dapat nanti Bapak langsung laksanakan. Dan jangan, saya ingatkan Pak, jangan menunggu nanti. Nah, kalau kita menunggu nanti ujung-ujungnya nanti ini habis-habis ya Pak ya. Iya, kalau boleh secepat mungkin kita laksanakan sehingga siswa kita itu juga dapat apa itu Pak? Dapat menyerap ya. Iya, dapat menyerap. Iya, baik. Demikianlah ya Pak yang perlu saya katakan tadi. Kebetulan Pak saya mau masuk ke kelas karena waktunya sudah habis loh Pak. Saya tadi kan agama. Nah, tadi dobel ya Pak ya. Oke Bu. Iya. Nah oke Bu, terima kasih buat waktunya telah membantu saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Karena Ibu juga tetap sehat, tetap semangat ya, bisa membantu nanti rekan yang lain juga untuk menemukan. Karena saya yakin di luar sana masih banyak guru sebenarnya yang punya masalah tapi tidak menemukan orang yang tepat untuk berdiskusi gitu. Terima kasih Bu. Oke Pak, sama-sama. Semoga berhasil ya Pak. Siap Ibu. Oke, bagaimana Bu? Apakah sudah siap proses coachingnya? Ya, sudah siap Bu. Bagaimana tadi prosesnya Bu? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching dengan Bapak Julion? Iya, puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik, dan juga saya senang secara pribadi ya Bu ya, saya senang bisa membantu teman saya untuk menyelesaikan masalahnya, dan juga saya bisa untuk menggali potensi yang ada pada dirinya. Terus apa lagi Bu? Ya, terus yang saya akan melakukan nanti itu menggunakan pendekatan tirta ya Bu ya, dan
saya juga senang bisa untuk menerapkannya. Ya, puji Tuhan ya. Saya tadi sudah melihat dan mengamati Ibu melakukan coaching dengan pendekatan kental dengan Bapak Julion. Saya melihatnya sudah bagus dan lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab, semua sudah Ibu terapkan tadi. Ya baik Bu, dan saya juga mengucapkan terima kasih sama Ibu Ronoli karena Ibu juga sudah membantu saya untuk melakukan proses coaching tadi. Semoga untuk kedepannya saya dapat melakukan hal yang lebih baik lagi dan juga saya dapat membantu rekan sejawat saya nanti dan juga rekan-rekan guru yang lain untuk melakukan coaching ini sesuai dengan alutsista. Iya, kira-kira nih Bu, kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi Bu? Ya, saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena melakukan pertanyaan berbobot ini hal yang sangat penting untuk menggali ide-ide dari rekan sejawat kita ya. Nah selain itu karena dengan adanya pertanyaan yang berbobot kita mampu atau kita bisa menggali lebih lagi dari coach kita untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Iya Pak, secara umum ya semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ya Bu ya. Ya, baik. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Ronauli yang telah dengan sabar tadi mengamati saya dan juga saya mengucapkan terima kasih atas masukan-masukan yang diberikan untuk saya tingkatkan untuk kedepannya lagi. Iya, sama-sama Bu Mustriani. Kalau tidak ada lagi dibicarakan, ada masih? Ya, sepertinya sudah cukup dulu Bu untuk saat ini karena saya sudah mendapat solusi yang baik, sudah mendapat dukungan dari Ibu sudah membantu saya. Ya, baiklah Bu. Terima kasih juga untuk waktunya ya kan Bu ya. Biar lagi tetap sehat. Kita semangat untuk mengemban tugas ya Bu ya. Oke Bu, sama-sama Bu. Makasih ya Bu ya. Ya, terima kasih. Demikianlah pelaksanaan praktik coaching kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Simalungun. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Horas, horas.